Poin-poin yang akan dibahas pada episode ini, yaitu menggali kearifan lokal di menit ke-10. 40. Pemerintah harus satu suara di menit ke-20. Sinergi dengan lembaga-lembaga pengelolaan sumber daya air di menit ke-26. Kolaborasi dengan lembaga petani yang lain dan lembaga di desa di menit ke-32. Regulasi mengawal keberlanjutan sistem irigasi di menit ke-41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Kali ini kita akan membahas menggagas lembaga P3A yang berdaya. Jadi mulai dari awal apa saja yang patut diperhatikan. Asumsinya kita mulai dari nol, dan ini juga tahap-tahapan yang barangkali ya ada satu kebuntuan. Bagaimana nih ada satu lembaga tidak pernah ada kemajuan ya, tidak pernah bisa diajak untuk membangun lembaga menjadi lebih berdaya dan naik kelas ya. Ya baik, Sobat SDA, untuk membangun sebuah lembaga petani ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena kaitannya petani. Ya saat ini kondisinya ya masih seperti itu. Kita sudah paham ya mayoritas SDM-nya juga tingkat pendidikannya belum baik ya. Tingkat pendidikan formal ya. Tapi kalau pendidikan non formal ini tergantung dari ya ini kembali ke kinerja penyuluh. Makanya penyuluh itu menjadi ujung tombak ya. Peningkatan kualitas SDM petani. Dalam hal usaha tani, kalau dalam hal teknik pengairan, irigasi, ya siapa lagi kalau bukan juru. Ini juru juga harus ditingkatkan SDM-nya. Ini petugas-petugas lapangan, ada PPL, penyuluh lapangan Mantri Tani, juru, kemudian pendamping desa. Dan kalau ada program mungkin TPM ya sebenarnya tidak perlu menunggu program dari pusat ya. Kalau kabupaten misalnya memerlukan untuk satu desa didampingi ya, itu kenapa tidak ya rekrut TPM yang punya keahlian tertentu untuk mendampingi petani sehingga bisa berdaya ya, kenapa tidak ya. Sekarang ini pemberdayaan ya bukan hanya di depan kelas terus menjelaskan bla 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 ya, menjadi bagian dari mereka dan bersama-sama. Nah ini baru ya. Kalau dari dinas ya bisanya mungkin secara insidental ya, datang memberikan materi dan apakah itu kemudian akan simsalabim menjadi berdaya ya nggak mungkin ya. Ini adalah proses yang panjang yang tahapan demi tahapannya tidak bisa dilepas ya. Saya pikir bisa ya dikaji misalnya wilayah mana yang potensial tapi P3A-nya kurang berdaya. Nah ini ya kenapa tidak ya diterjunkan TPM ya, yang tentunya ya harus kerja all out ya. Namanya kontrak ya, biasanya kontrak itu tentu ada goal yang dicapai dan disepakati dan ada kesanggupan. Kemudian ada standar mutu. Nah ini kemudian ada SOP-nya, ada petunjuk ya, pedoman acuannya, dan ada evaluasinya secara berkala. Nah ini perlu juga ini dipertimbangkan untuk melakukan yang intensif gitu. Karena sejatinya tidak ada yang membangun sebuah kelembagaan petani kemudian hanya dengan penyuluhan 1 kali 2 kali ya, itu nggak mungkin sekali. Kalau PPL ya ada pertemuan rutinnya, yaitu pun kan modelnya semacam lebih banyak memberikan materi ya, dan itu pun ya dalam hal-hal dalam misalnya usaha tani ya, perencanaan usaha tani sampai dengan proses usaha tani. Ketika kita berbicara lembaga P3A dan ini adalah lembaga petani ya, dan petani itu tidak hanya urus air ya ini. Jadi satu petani ya di pengurus P3A ya, tentu mereka untuk bisa mendapatkan hasil pertanian yang optimal ya itu kan banyak aspek. Belum lagi aspek lain misalnya tidak hanya pertanian, tapi dia juga misalnya beternak, petani ikan, ya misalnya mina padi. Tidak bisa kita
berpikir hanya urusan air irigasi ya, ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya sudah terjun ke lapangan, kalau nggak bersama-sama, saya pikir ini sia-sia. Jadi memang harus bergerak bersama-sama berbagai aspek, dan kalau bisa bahkan nggak cuma berkolaborasi tapi multifungsi ya. Contoh saja ya, bahwa dalam hal usaha tani ya, ini pertanian yang kompleks. Tani padi, hortikultura, dan pangan tidak hanya padi ya, jagung, kemudian horti itu sayur buah, kemudian tanaman, mungkin tanaman obat-obatan, biofarmaka, atau kemudian ada lagi yang beternak ya, ikan, kambing, sapi, dan seterusnya. Kemudian perikanan. Ya, contohnya misalnya mina padi. Ini kan satu teknik yang harusnya kolaborasi antara perikanan dengan pertanian. Satu teknologi ini bisa kolaborasi. Nah, ada penyuluh perikanan mungkin ya. Ini harus bisa serbaguna. Satu usaha tani yang itu serbaguna. Karena dalam mina padi itu ini akan efektif kalau di hulu. Di mina padi itu tidak ada pupuk kimia, pestisida, itu tidak ada. Ya jelas nggak ada. Kalau dikasih kimia kan ikannya mati. Jadi ini organik ya, pertanian organik. Dan kalau ini di hulu dan sesuai dengan standar mutu organik, ya ini harganya udah berlipat-lipat ini. Ya padi organik ya harganya berkali-kali lipat daripada padi yang konvensional. Atau bukan di hulu, atau di misalnya sumber gitu, yang langsung dari sumber air. Kemudian panennya selain panen ikan juga panen padi dalam satu kali usaha. Pupuknya padi itu ya dari kotoran ikan, kemudian makanannya ikan dari hama-hama atau dari binatang yang hidup di rumpun-rumpun padi. Ya kalau seperti itu ya pasti untung ya, karena tidak ada lagi input pupuk pestisida ya, bahkan semacam ini zero waste ya. Tidak ada limbah yang itu merugikan di hilirnya. Ada lagi misalnya Simantri, sistem pertanian terintegrasi. Misalnya tanam kedelai atau tanam jagung, kemudian limbah ya, jagungnya dipanen, limbahnya itu untuk pakan ternak. Terus ternaknya itu kotorannya untuk pupuk tanaman. Nah ini kan kalau begitu ya itu akan bisa untung ya. Itu kira-kira sinergi tapi saling kolaborasi, terus ada beberapa yang bisa mutualisme, saling menguntungkan. Nah ini baru akan untungnya akan bisa signifikan ini. Ya jadi begitu kira-kira memberdayakan petani itu tentu ada satu nilai ekonomi, ini ya sudah konkret aja lah ya. Ada nilai ekonomi yang itu menjadi tawaran utama ya itu. Ada satu nilai plus dan plusnya itu ekonomi itu akan bisa memacu atau membuat petani itu ada semangat seperti itu. Karena ya itulah yang dicari ya kan, peningkatan ekonomi ya. Selanjutnya kita kalau mau berpikir tentang pemberdayaan lembaga petani, tentu yang perlu dikaji, ditinjau itu adalah kondisi eksternal dan juga internal ya. Eksternalnya itu lembaga-lembaga lain ya, yang pertama yang mendukung petani itu ya, lembaga-lembaga di desa, KUD atau koperasi, BUMDes dan seterusnya. Ini yang kemudian ya terutama pemerintah desa. Nah ini yang perlu diberdayakan, yang pertama ini perlu dikondisikan ya, sehingga memberdayakan petani ini menjadi lebih mudah ya. Artinya kondisi eksternalnya itu sudah mendukung ya. Bagaimana kalau tidak ada dukungan dari eksternal ya berat. Jadi sama-sama dikondisikan untuk bisa menumbuhkan P3A itu atau lembaga petani itu lebih berdaya. Kemudian kondisi internal. Nah ini baru setelah berbagai pihak yang terkait dengan keberadaan lembaga petani itu, nah ini setelah
kondusif ya, itu penguatan dari dalam kepada lembaga petani itu akan lebih efektif. Ya, sinergi antara lembaga-lembaga petani dan juga lembaga-lembaga di desa. Ini baru akan efektif untuk meningkatkan kelas ya, untuk kemajuan lembaga itu. Ya, baik Sobat SDA, poin pertama yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kemandirian lembaga, yang pertama adalah menggali kearifan lokal. Jadi sebelum kita membuat program, merencanakan kegiatan, perlu dikaji itu adalah tentunya pasti ada kearifan lokal ya, karena ini terutama untuk pertanian yang bukan konversi ya, bukan dari yang baru-baru dibangun jaringan yang dulunya itu lahan kering, kemudian dibangun bendungan. Ya, ini tentu akan butuh lama ini. Kemudian sebelumnya mereka, kalau di luar Jawa itu yang saya pernah di NTT itu, sebelumnya misalnya bertani lahan kering, kemudian karena ada satu pembangunan menjadi bertani lahan basah. Ini tentu kurang memiliki warisan budaya pertanian lahan basah dibanding yang sudah bertahun-tahun ya, bahkan sejak zaman Belanda, mungkin sejak zaman kerajaan itu bisa jadi ada satu kearifan lokal atau ada satu sejarah yang itu bisa dilestarikan dan menunjang untuk memberdayakan lembaga itu. Misalnya di bidang irigasi, pengairan, misalnya damnya itu ya tentu kalau itu dam yang zaman Belanda ya tentu ada punya sejarah, punya kisah. Nah, itu yang harus kemudian ada tokoh-tokohnya, ada misalnya keturunannya yang dulu itu ya menjadi saksi di situ. Nah, ini bisa didudukkan juga. Sebenarnya ini sosial budaya, bukan urusan teknis pengairan ini. Tapi kalau sudah berbicara masyarakat ya, tentu pendekatan teknis ini tidak bisa ya. Kemudian masuk ke masyarakat dan kita membuat teori teknis ya, itu ya susah. Ya memang harus ada satu penanganan khusus ya, yang itu multidisiplin ilmu. Termasuk juga petani-petani yang kalau tadi pembangunan baru itu tidak hanya petaninya dulu petani lahan kering, tapi ada juga yang petani lahan basah tapi tak ada hujan, bisa jadi. Bisa jadi lahan basah tapi pakai tradisional ya, mengambil air. Bagaimana caranya dapat air dari sungai? Ya, pakai cara-cara yang tradisional, dipikul atau pakai bambu atau dan seterusnya. Ya, itu juga termasuk punya cerita, punya kisah sejarah yang panjang bertani lahan basah. Ya, ini terutama yang nanti akan menunjang untuk membangkitkan giroh ya, semangat untuk berlembaga. Dan tentu namanya budaya itu ada budaya yang produktif ya, ada yang kontraproduktif, dan juga ada yang budaya yang tidak ada pengaruhnya apa-apa ya. Dan yang kontraproduktif ini yang perlu dikaji, yang kira-kira bisa enggak ya diluruskan sehingga menjadi produktif. Ya, ada counter budaya yang itu mengcounter, melemahkan budaya yang kontraproduktif. Ya, budaya yang produktif ya, misalnya zaman dulu itu sudah ada misalnya iuran untuk pemeliharaan jaringan, itu sudah ada itu. Nah, ini yang harus dilestarikan ya sesuai nilai-nilai budaya setempat. Kemudian ada sejarah yang mungkin tidak bernilai, tapi ketika itu disentuh, artinya itu adalah menyentuh hati atau psikologi ya, kejiwaan dari petani, dari masyarakat setempat ya, bahwa mereka dihargai ya, dari nenek moyangnya itu
dulu punya kisah ya yang mereka banggakan itu, atau mereka selalu menjunjung tinggi, itu kemudian diperhatikan, itu sama dengan menyentuh kejiwaan masyarakat itu. Ya misalnya ada satu dam yang dulu dibangun oleh para pekerja paksa, ya, oleh para tawanan perang dan seterusnya, itu yang itu ada kisah yang memilukan. Nah itu kemudian ada perhatian di sana. Ini masyarakat tentu menjadi tersentuh ya untuk bisa bergabung atau berpartisipasi dalam program-program yang lain. Nah, meskipun sepertinya tidak ada kaitannya dengan masalah teknis irigasi. Ini kalau sudah psikologi masyarakat, tentu ini harus menjadi perhatian. Kemudian membangun rehab dam itu ya kalau bisa dipertahankan bentuk aslinya, atau kemudian ada di sana ada prasasti. Nah, itu harus dijaga itu. Kalau sudah direhab kemudian tidak memperhatikan itu sudah semangatnya, ada nilai-nilai itu hilang sudah. Nilai moral yang itu bisa menyulut semangat ya, membangkitkan rasa nasionalisme juga, itu menjadi hilang. Dan ya sayang sekali kalau hal ini tidak diperhatikan. Ya itu contoh. Kemudian yang misalnya apa, budaya yang kontraproduktif. Ya misalnya budaya feodalisme. Namanya masyarakat agraris zaman dulu ya, biasanya dengan ada tokoh-tokoh yang tuan tanah yang dihormati, disegani. Kemudian anak keturunannya juga masih dijunjung tinggi. Ya lihat-lihat, kadang-kadang memang mereka terhormat, tapi ya bisa jadi jangan sampai ada ketaatan atau keseganan bukan pada orang yang tepat ya, yang tidak layak untuk mendapatkan itu. Ya jadi itu kira-kira hal-hal yang patut diperhatikan ya, budaya lokal atau local wisdom ya, termasuk ada misalnya pangan lokal ya. Pangan lokal misalnya ada di sana ada sorghum, ada olahan sorghum yang layak untuk diangkat. Ya harus diberi ruang untuk itu menjadi satu nilai. Dan ya, ketika produksi padi itu juga produksinya tinggi dan tapi pangan lokalnya itu bisa mengimbangi ya, misalnya sorghum atau singkong, itu kan bisa untuk menurunkan konsumsi. Ini juga plus ini. Plus artinya surplus padi tidak hanya produktivitas pertanian ya, tapi juga penurunan konsumsi itu juga membuat surplus itu ya. Ya kalau semua melakukan itu pasti surplus padi itu akan bertambah ya. Ada misalnya sentra-sentra padi, tapi kemudian di sana ada penurunan konsumsi, itu sudah barang tentu akan menambah surplusnya itu. Ya, itu kira-kira yang perlu diperhatikan. Ya baik sobat saat, kemudian selanjutnya ya, setelah tadi local wisdom ya, ini memang dikajinya ini memang harus serius ini memang ya. Dan ada orang yang bekerja ini secara serius, dan kalau orang teknik kayaknya nggak bisa ya bekerja begini ya. Orang eksak itu yang bisa itu hanya mengukur ada angkanya ya, ketemu angka kemudian direncanakan pembangunannya. Nah itu yang itu aja yang bisa dilakukan. Kalau hal-hal yang seperti itu sulit ya. Jadi memang harus melibatkan pemikiran-pemikiran yang komprehensif ya, tidak hanya teknis. Apalagi ini masyarakat.
Baik Sobat SDA, kemudian di lingkup pemerintahan ya. Ini KPI itu kan kelembagaan pengelolaan irigasi, ada kelembagaan petani dan kelembagaan pemerintah, kemudian komisi irigasi. Nah ini kelembagaan pemerintah ini harus satu suara, baik itu lintas sektor ya, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, kemudian ya tentunya SDA, dan juga secara level mulai dari kabupaten, provinsi, pusat. Ini harus satu suara ini. Artinya ini harus ada satu kesepakatan ya. Siapa melakukan apa, kemudian batasnya di mana, dan kemudian batasannya itu harus berkesinambungan dengan batas dari level yang lain. Ya, tidak ada gap dan tidak ada overlap. Nah ini ketika ini sudah menjadi satu suara, satu tatanan, ini akan selesai ini. Ini untuk level pemerintahan. Ini yang seringkali problemnya bahkan di sini malah. Problemnya itu di level-level pemerintahan ya, yang satu ego, yang satu lagi tidak mau permisi, tidak mau berkoordinasi. Nah ini akan merusak tatanan, dan kemudian ini bukannya memberdayakan malah melemahkan ini kalau di level pemerintahan begitu. Nah ini harus satu suara. Kemudian kembali seperti di awal perbincangan tadi, di tingkat misalnya pemerintah desa, ini sebenarnya juga masih dalam unsur pemerintah ya, melalui pemerintah kecamatan itu bisa disinergikan dengan pemerintah kecamatan. Ini harus menjadi harus satu pemahaman ya, dan ini akan bisa jalan. Jadi selesai ini, karena ini banyak sekali unsur dan lintas sektor. Ini pekerjaannya juga banyak sekali untuk bisa menyatukan ini. Itu penting untuk meningkatkan kemandirian petani ya, ketika semuanya itu memahami ya, arti bahwa kalau sudah masuk ke wilayah desa, wilayahnya petani ya terutama, itu jangan sampai berbeda persepsi ya. Ini kalau sudah gitu jangan harap mereka akan bisa berdaya. Kemudian kita masuk lebih spesifik ya pada kelembagaan irigasi ya. Jadi sebenarnya kelembagaan irigasi tadi sudah saya sampaikan bahwa pasti ada kaitannya dengan kelembagaan-kelembagaan yang lain ya, karena di petani itu banyak sekali. Ini karena semuanya bermuara ke petani. Jadi ada program pemerintah itu akan di sana bermuara, dan akan ketika itu tidak dikemas dalam satu paket, itu malah akan saling sikut, bahkan bisa saling meniadakan. Contohnya yang itu petani dengan tambak ya, petani sawah ya, tidak boleh ada air masuk, tambak perlu air masuk ke dalam lahannya, itu akhirnya saling meniadakan. Ya untuk itu, untuk bisa menguatkan khususnya di lembaga petani kaitannya dengan irigasi ya, itu perlu adanya penguatan secara sistematis. Semuanya itu bergerak, dan kemudian ada sebuah pola-pola komunikasi yang sudah berjalan itu ditingkatkan ya, pasti ada misalnya P3A1 dengan P3 yang lain ya, karena sama-sama pengguna sungai ya. Misalnya ada 1G P3A atau induk P3A yang membendung sebuah sungai, dan itu di hilir, dan di hulunya ada lagi G atau I P3A. Kemudian berkomunikasi untuk bagaimana supaya air sungai itu penggunaannya lebih dioptimalkan. Nah ini pola-pola seperti itu harus diintensifkan ya, ditingkatkan
Nah, forum-forum komunikasi ya, terutama komisi irigasi ya. Bagaimana nih pembagian komisi irigasi antara kabupaten dengan provinsi misalnya. Tugasnya bagaimana? Ini bersinergi. Ada lagi kemudian FKDI, Forum Komunikasi Daerah Irigasi. Ini sebenarnya sudah difasilitasi di dasar hukum ya. Kalau misalnya mau membuat forum komunikasi boleh ya, misalnya satu DI yang besar, kemudian ada berbagai penggunaan air irigasi ya, bisa membentuk forum dan ini difasilitasi sehingga semuanya berjalan harmonis. Ada misalnya kalau sesama pemakai sumber daya air ya dengan misalnya forum DAS ya dari kehutanan, dari Bappedas ya, TKPSDA ini. Nah, kemudian ya forum-forum yang kaitannya dengan penggunaan sumber daya air. Pengelolaan irigasi itu adalah berbasis daerah irigasi. Mulai dari perencanaan ya. Bahkan dulu waktu membangun itu kan sudah dipetakan. Ini satu jaringan kira-kira bisa berapa potensinya melihat dari debitnya ya, debit air sungai ya, sumber airnya. Kemudian melihat dari kontur ya, potensi wilayah yang akan diairi. Ini kan sudah ada kajiannya, artinya sudah satu DI itu potensinya sekian, dan kemudian dalam hal pemanfaatan itu tentunya akan mengacu pada perencanaan. Jadi basisnya itu daerah irigasi, kemudian P3A yang basisnya bukan tersier harus tetap mengidentifikasi tersier-tersiernya ya, dan juga kablok ya. Ya, barangkali ada satu tersier itu melintasi desa, berarti tersier ini, desa ini kabloknya si A, desa berikutnya itu kabloknya B, dan seterusnya. Walhasil nanti di akhir ketika mau dievaluasi, data itu bisa diidentifikasi ya, setiap tersier, baik itu dalam satu desa yang itu notabene adalah dalam satu HIPA, wilayah kerja HIPA atau P3A ya, atau itu melintasi desa atau melintasi wilayah kerja HIPA atau P3A. Nah ini jadi nanti ketika mau dievaluasi satu DI ini sudah menghabiskan ya, dulu pembangunannya habis sekian ya, nilai asetnya sekian, kemudian rehab tahun ini sekian, tahun berapa tahun kemudian sekian. Nah ini kan aset ya, investasi. Harus ada hitung-hitungan berapa DI ini, input itu berapa, outputnya berapa. Kalau misalnya outputnya lebih besar ya berarti itu untung ya. Nah ini untuk mengevaluasi bagaimana kinerja jaringan ya daerah irigasi, itu harus juga menghitung hasilnya itu sebagai bentuk output ya. Outputnya itu adalah hasil pertanian setiap tahunnya itu. Itu kalau misalnya kita mengevaluasi mana-mana DI yang potensial, yang produktif, mana yang tidak dan kenapa tidak, kenapa enggak produktif, apa masalahnya ya. Ini bisa untuk bahan evaluasi dalam pengelolaan jaringan irigasi. Artinya penataan sampai dengan tingkat tersier itu nanti sekaligus untuk mengevaluasi kinerja jaringan irigasi. Sehingga nanti setiap HIPA itu harus ada GHIPA. Kalau GHIPA atau GP3A itu adalah basisnya jaringan. Ada yang satu GP3A itu satu DI ya, itu ada. Ada juga yang satu primer atau satu DI itu induk. Ya bahkan ada yang ya kalau di Jember ini satu DI ini bahkan ada 3 induk HIPA. Misalnya di Pondok Waluh itu ada 2 induk HIPA ya, karena masing-masing primer ya ada 2 primer itu minta satu primer satu induk HIPA karena saling mempengaruhinya itu sedikit, jadi mereka bisa dengan induk HIPA. Lalu bagaimana nih kalau misalnya
perlu lembaga induk dengan induk ya, karena ini dalam satu DI ya nggak apa-apa jadikan federasi ya, meskipun satu wilayah, karena itu kan kita akan melayani petani, dan untuk kelancaran pola-pola koordinasi yang sudah ada ya bisa menyesuaikan ya, tidak kaku ya. Karena yang justru lebih diutamakan adalah pola-pola koordinasi yang sudah ada. Masa polanya kita paksakan untuk ikut dengan aturan kita ini. Ya seperti Subak ini kan polanya sudah punya pola, mulai dari Subak, kemudian Subak Gede, kemudian Subak Agung, kemudian ya ada lagi apa gitu. Ini polanya sudah ada ya, jadi ya buat apa kita paksakan untuk aturan tertentu menjadi pola baru ya, ini yang justru kontraproduktif ya. Jadi kira-kira itu pola-polanya untuk P3E itu yang sudah ada itu yang diperkuat, yang dikuatkan. Kalau belum ada, baru itu kita inisiasi, kita pengaruhi. Kita pengaruhi, biasanya di hilir ini nggak kebagian air ya, kita dorong agar di hilir ini ya cobalah silaturahmi ke daerah hulu yang banyak airnya, yang kadang-kadang ya seringkali habis pakai kemudian dibuang di avor yang tuh di luar, atau bahkan dibuang-buang itu ya, tidak ke bawah. Nah ini kan harus dibentuk, ditata supaya hulu hilir itu mereka komunikasinya bagus, sehingga banyak wilayah itu bisa potensi air yang ada itu dioptimalkan ya. Ya mungkin itu untuk masalah kelembagaan ya, baik itu lembaga P3A maupun komunikasinya dengan lembaga-lembaga lain kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Nah, baik Sobat SDA, ini selanjutnya ini adalah kolaborasi dengan lembaga-lembaga petani yang lain, dan yang umumnya di desa itu erat kaitannya dengan pertanian atau dengan warga desa. Ini saya juga berangan-angan ya, seandainya ya bisa nggak misalnya lembaga-lembaga petani itu dibuatkan sekber, sekretariat bersama. Misalnya ini kaitannya dengan berbagai layanan yang ada di desa yang bersangkutan ya. Apalagi kalau P3A itu satu desa ya, sebenarnya banyak keuntungannya ya. Ya ada juga kerugiannya, tapi ini mungkin pertimbangannya kan ya banyak ya. Taruhlah dibuatkan sekber, ada P3A, ada Gapoktan, ada Pokdakan, ada misalnya Ubja, ada lumbung desa, dan seterusnya. Ada koperasi. Ini bisa jadi satu paket ya, satu pengelolaan terintegrasi. Saya pernah dulu ya studi banding ke Karanganyar dulu waktu masuk di Dinas Provinsi NTT. Itu studi banding ke Karanganyar itu setidaknya ada 4 unit ya yang digabung kolaborasi dari unit kios Saprodi. Saprodi itu ada benih, pupuk, pestisida itu ya. Kemudian mungkin alat pertanian, kemudian koperasi simpan pinjam, kemudian ada Ubja, unit pelayanan jasa Alsintan. Di sana ada traktor, harvester, atau ya ada yang combine harvester juga, dapat bantuan taruh di Ubja gitu, bantuan alat. Ada teknisinya juga. Kemudian ada toko retail. Dan rencananya ini malah mau bikin ya dulu ya, kalau sekarang lumbung desa digiatkan, dulu tahun berapa ya, 2004 tahun yang lalu mungkin ya, itu sudah ada ide untuk membuat lumbung desa. Berangkatnya kan dari banyak petani yang karena nggak punya modal, kemudian ngutang untuk beli Saprodi ya, pupuk pestisida ini mahal ya. Kemudian ketika butuh uang ya, ketika belum panen juga, akhirnya jatuh ke tangan ijon itu ya, penyakit lama nih. Atau bahkan panen dan punya gabah banyak tapi butuh uang dan akhirnya dijual murah gabahnya, atau belum panen udah dijual.
Kemudian paceklik mungkin tidak tanam padi, tapi padi harganya mahal, mau beli mahal. Jadi ini lumbung itu untuk ketika panen berlimpah itu masuk ke lumbung ya, dibayar dengan harga standar. Kemudian waktu paceklik mungkin tidak tanam padi, harga beras mahal, nah itu harganya di sana bisa dikendalikan itu. Tidak kemudian pada waktu panen raya harga jatuh, pada musim tanam ketiga yang padi itu jarang karena air itu kurang ya, itu padi harganya mahal dan kita mau beli mengeluarkan uang yang lebih banyak ya. Padahal dulu kita jual itu murah, ini kan rugi ya, rugi besar bagi petani. Nah ini fungsinya sangat besar sekali. Nah, kemudian dalam pembayaran itu bayarnya istilahnya yarnen ya, bayarnya setelah panen. Jadi nah ini ketika satu lagi ini adalah pengelolaannya ini sudah pakai teknologi ya, teknologi informasi, jadi pakai kartu tani. Inilah kemudian kartu tani itu sangat berfungsi di sini. Misalnya seorang petani mau tanam itu ambil pupuk pestisida di kiosnya mereka, gesek kartunya, di situ ada tagihan ya. Kemudian mereka tanam dan ketika butuh alat ya ke ubjanya gesek juga kartu taninya pakai alat, sudah ada tagihan masuk di situ. Kemudian belanja sehari-hari itu ya juga gesek di sana. Nah kemudian waktu panen itu kelebihannya kalau misalnya dia taruhlah ya punya gudang, tapi misalnya ada surplus bisa dimasukkan ke lumbung ya, masukkan ke lumbung padi, berarti ada uang cash ya untuk melunasi tagihannya itu, kemudian juga ditambah dengan padi hasil panennya itu masuk di sana sebagai tambahan pembayaran. Nah ini saya pikir ini luar biasa efektif sekali ya, sangat bagus ini. Efisiennya ya mulai dari poktan gak poktan, P3A, pokdakan, boom desa, barangkali ini kalau sudah berbicara hasil pertanian itu sudah mungkin sudah pasca panennya sudah mulai digalakkan ya. Ketika ada produk berlimpah misalnya nanas gitu atau tomat, kadang-kadang tomat ini ketika over itu sampai dibuang-buang ya, harganya murah sekali. Tapi ketika ada unit pengolahan itu bisa jadikan ya macam-macam produk ya. Kalau misalnya nanas bisa misalnya sari buah atau apa dan seterusnya. Saya yakin ini kalau misalnya ini diatur benar-benar, dikelola baik, ini pasti petani akan untung dan menjadi lebih percaya diri ya. Jadi saya waktu di Karanganyar itu masuk ke kooperasinya sudah seperti bank itu. Jadi masih kelihatan rumah ya, seperti bekas rumah atau mungkin beli rumah atau apa untuk kantor. Ada beberapa unit di sana ya, koperasi, kemudian kios, kemudian ada 3 kayaknya unit. Tapi yang ada unit objeknya ada beberapa meter dari situ. Semacam bengkel ya, banyak peralatan-peralatan dan juga ada spare partnya ya, kalau rusak kan sudah ada teknisinya. Ini kalau misalnya Ubja ini juga sangat-sangat penting sekali ya, mengingat sekarang SDM petani ini sangat minim. Dengan misalnya orang setiap poktan punya hand traktor, nanti kalau rusak biayanya mahal untuk bisa diperbaiki. Misalnya tidak bisa tangani sendiri, kan harus ngangkut itu, ngangkut ke kota, di sana diperbaiki. Angkutnya udah berapa, padahal mungkin cuma butuh spare part yang mungkin harganya nggak sampai 10.000. Alsintan ini harus dikelola sehingga efisien dalam usaha tani. Ya baik, kira-kira itu sebagai contoh fungsinya sekber ya. Petani memperkuat lembaganya, kemudian berkolaborasi, berjejaring, berteknologi. Bisa jadi misalnya ya ini berandai-andai, pertaniannya satu hamparan ya. Ini Ubjanya bisa kemudian menyewakan ya, kalau maju menyewakan drone untuk penyemprotan, nah, misalnya seperti itu ya. Biasanya ya ini penyemprotan misalnya pupuk daun misalnya kan bisa dari atas itu. Jadi satu hamparan misalnya 100 hektar ditangani oleh satu tenaga, ini kan sangat efisien ya. Dan di luar negeri udah biasa itu, udah bukan hal baru. Dan kita ini yang masih wacana ya, bukan nggak ada wacana, ada ya wacana, tapi saya pikir belum banyak. Ya satu poktan misalnya sebuah hamparan
Ya oke, ini pupuk daunnya karena serentak tanamnya kemudian pupuk bersama-sama jadikan satu ditangani oleh satu drone dan satu operator. Ini berapa ratus hektar ini ditangani satu orang, sangat-sangat efisien ini ya. Kira-kira begitu. Jadi akan sangat banyak sekali efisiensi ya, karena cost itu bisa dari harga saprodinya itu, pestisida, pupuk itu. Kemudian juga tenaga ini juga mahal ini, tenaga di pertanian ini. Kalau dengan model yang massal begitu kan pasti akan menekan cost ya. Iya, mungkin itu untuk sebagai contoh betapa pentingnya berkolaborasi dan juga pengelolaan yang profesional, yang ini perlu kebijakan dan kemudian perlu sentuhan-sentuhan teknologi ini yang seharusnya harus ada dukungan ini ya. Ya nggak mungkin dari petani sendiri, harus ada dukungan. Jadi yang saya sampaikan lagi yang di Karanganyar itu ya dari UGM yang membuat sistemnya, membuat sistem kartu taninya itu ya untuk model-model pelayanan barang dan jasa itu ya, gesek kartunya, kemudian sistem digitalnya itu UGM yang merancang. Ya, berikutnya yang terakhir ya, dari semua diskusi kita yang tidak kalah pentingnya itu adalah mengawal dan memproteksi jalannya kelembagaan P3A ya, kelembagaan petani secara umum melalui peraturan ya. Ini karena banyak kepentingan dan kalau tidak dilindungi dengan aturan maka ini akan tidak sesuai yang diharapkan. Ya, misalnya bagaimana harus menjaga saluran. Ini harus diatur ini. Jadi petani atau bukan petani itu wajib harus menjaga saluran, aset-aset irigasi, sungai itu. Dan kalau misalnya ada kedapatan yang melanggar, entah itu membuang sampah, entah menjebol, entah menyedot, mengambil tanpa izin, memompa, itu harus ada sanksinya itu. Ya dipasang dulu sanksi. Kalau misalnya nanti di lapangannya baru dipikirkan, yang penting ada sanksi. Nanti ketika ada pelanggaran itu bisa ya dikenakan sanksinya itulah. Itu fungsinya kalau ada aturan. Ini kalau nggak ada aturan ya, nggak ada aturan aja masih melanggar. Apalagi kalau tidak ada aturan ya. Dikasih aturan, barang siapa yang merusak, membuang limbah, sampah, merusak jaringan irigasi, dan seterusnya itu ada sanksi. Kemudian prosedur-prosedur tentang untuk penataan lembaga ini harus dikawal ya melalui aturan main di sistem di daerah tersebut ya, di kabupaten kota ya. Ya misalnya pendirian atau reorganisasi ya, atau pembentukan lembaga atau pergantian pengurus itu melalui prosedur yang harus dilakukan ya. Misalnya harus rapat anggota, ketika mau menetapkan itu ya mana berita acaranya, mana laporannya, pertemuan anggota, dokumentasi dan seterusnya. Kemudian ADART-nya direview, aturannya di sana harus mencantumkan ya, baik itu aturan undang-undang SDA, tidak melanggar dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sampai dengan Perda. Itu termuat juga di ADART untuk lebih punya kekuatan hukum ya, lebih kuat ya. Ya, jadi aturannya ditegakkan sehingga tidak gampang-gampang siapapun ya, ini yang seringkali ya, pihak-pihak yang memanfaatkan petani, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian tatanan itu menjadi rusak ya, petani menjadi konflik baik antar petani maupun dengan non petani. Nah inilah yang harus dikawal, harus diproteksi. Ini kewajiban pemerintah ya ini. Jadi pemerintah harus ya menerapkan aturan peraturan daerah, entah itu SK Bupati ya, kemudian melalui prosedur untuk melakukan kegiatan lembaga ya. Karena seringkali yang banyak kepentingan bermain sehingga
bahkan prosedur yang ada itu pun dilanggar ya. Apalagi tidak dikawal. Ya, sudah ada prosedur baru itu dikawal dengan aturan yang ketat ya. Kalau ada reorganisasi ini harus melalui aturan yang sudah ditetapkan. Ini akan membuat P3A yang barangkali rawan untuk diintervensi oleh kepentingan tertentu itu bisa diminimalisir ya, bisa dikendalikan. Itu kira-kira beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan P3A yang berdaya, yang mandiri, yang tidak mudah diintervensi. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa ikuti terus channel Bincang SDA. Jaga kesehatan dan salam SDA.